Danzo Kato adalah prajurit zaman Sengoku dengan kemampuan manusia super yang muncul dalam kronik militer zaman Edo, Kanazoshin, Ukiyo-zoshi, dan lain-lain dengan nama seperti Tobikato, dan Hikato. Ini adalah nama pengguna genjutsu. Notasi lainnya adalah Kato dan Zo. Ada teori kuat bahwa dia adalah pengikut Terutora Usugi yang merupakan nama Hokkaido, Fushikin Kenshin di aliansi Kosetsu pada pertempuran Todorigawa. Kato dan Zo adalah seorang master ninja terkenal di abad ke-16 pada periode Sengoku Jepang yang juga dikenal sebagai Flying Kato atau umumnya dikenal sebagai Tobikato. Ada banyak versi cerita dan banyak misteri yang melingkupinya. Menurut legenda, dia mempraktikkan ilmu sihir, melakukan prestasi luar biasa seperti menelan banteng di depan lebih dari 20 orang. Bantai dugaan hal itu berasal dari dugaan kemampuannya terbang. Beberapa peneliti percaya bahwa seni magis yang dia laporkan adalah ilusi sebagai salah satu jenis hipnosis kelompok. Namun keyakinan tersebut tidak pernah terbukti kebenarannya, sehingga hanya dianggap sebagai kemungkinan saja. Tobikato yang muncul dalam buku Hokuetsu Gundam, karya Akitake Makishima yang diterbitkan pada tahun 1698, berasal dari Kabupaten Ibaraki, Chansho, dan dikatakan telah mempelajari genjutsu setelah menerima inisiasi dari Odawara dari Jirotaro Kazama. Setelah melayani Nagano Morimasa dari Minowa, dia datang ke Koseifu dan melakukan ilusi yang disebut sebagai menelan sapi di depan naga Kagetora, sambil berkata, "Saya tidak menelan sapi, saya hanya menunggangi punggung sapi." Ada seorang pemuda yang berteriak-teriak, lalu dia menumbuhkan biji labu, mengipasinya dengan kipas, membuatnya berbuah, dan ketika dia memetik buahnya, dia melihat bahwa laki-laki yang duduk di pohon itu telah dipenggal. Malam itu, ketika Kagetora memintanya untuk mengambil pedang panjang dari kediaman Yamagishi Miyauchi Sosuk Tsadami, Tobikato menerimanya dan dengan aman membawakan Naginata itu kepadanya. Melihat hal tersebut, Kagetora melihat teknik Tobikato berbahaya dan mempercayakannya kepada Yamagishi, namun Tobikato menyuruhnya menyusun banyak tembikar dan memanipulasinya seperti boneka mekanik untuk menarik perhatiannya. Kas melarikan diri saat membersihkan tembikar setelah operasi. Setelah itu, Danzo muncul di Kofu, tinggal di bawah Nobuharu atau Byokusuke, dan melayani Harunobu Takeda. Beberapa bulan kemudian, Kokinsu, yang merupakan harta karun keluarga Takeda menghilang, dan Tobikato diketahui sebagai pelakunya. Tobikato berkata, "Bukannya aku menginginkan harta karun itu. Ketika saya mendengar majikan lama saya, Norimasa Nagano, diserang oleh keluarga Takeda dan mengalami kesulitan, saya tidak tahan lagi. Saya berpikir untuk membunuh Lord Harunobu untuk membalas budi lama saya. Saya mencuri sesuatu dari kamar tidur saya, aku bisa saja dibunuh." Cerita ini dapat diartikan sebagai dongeng yang merupakan gabungan antara cerita dalam buku Hikato dan cerita dalam buku Kumawaka dari Kayako, serta dilengkapi dengan informasi yang detail dan kreatif tentang penggambaran karakternya. Karena hubungannya dengan Odawara no Kazama, terkadang Tobikato dikatakan sebagai ninja dari klan Fuma. Pada tahun 1736, dalam sebuah buku berjudul Furyu Gundam karya Ejimaki, di mana saat itu Saburo no Taifu dari Kazama dan Hikato yang menjadi muridnya, keduanya mengabdi pada Nagao Kenshin dan berperang melawan klan Takeda. Dia aktif dalam penggerebekan malam hari dan pencurian, tetapi setelah sekitar 1 tahun hidupnya terancam, Kazama kembali ke tempat kelahirannya Ome dan menjadi seorang petani. Sedangkan di sisi lain, Hikato hidup dalam kemiskinan di Oisou. Tetapi Miura atas permintaan punggawa klan yang masih hidup, dia mencuri baju besi pusaka Hojo Son. Menurut beberapa dongeng di zaman Edo, Daimyo Usugi Kenshin pernah mendengar reputasi Danzo yang menyebabkan dia mengundang Danzo ke kastil utamanya. Kenshin memutuskan untuk menguji kemampuan Danzo dengan menantangnya menyelinap ke kastil tertentu dan mengambil Naginata yang merupakan pedang dari versi lain di cerita ini yang sangat disukai oleh salah satu pengikutnya, yaitu Nao Kanetsugu. Danzo menyusup ke kastil Kanetsugu yang dijaga ketat dan tidak hanya berhasil mencuri Naginata, tetapi juga menangkap seorang gadis pelayan muda. Kenshin kemudian menyadari bahwa Danzo akan menjadi sekutu yang sangat berguna dan menjadikannya sebagai pelayannya.
Namun, Kanetsugu berencana untuk membunuh Danzo, di mana Kenshin sendiri yang memerintahkan kematiannya. Dia menganggapnya terlalu terampil dan sangat berbahaya. Kenshin memaksanya untuk mencoba membelot ke Takeda Shingen yang merupakan saingan Kenshin. Takeda yang mencurigai Danzo sebagai agen ganda memerintahkan anak buahnya untuk segera membunuhnya. Pada akhirnya, Danzo ditangkap oleh anak buah Takeda dan dieksekusi dengan cara dipenggal. Oke, cukup untuk video kali ini, dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.